Edi Aprijal Natar Nasution SIP. Kepada udah waktu dan tepat kami persilahkan. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung malam mencari beras, Fatin. burung elang bermain di kali. Fatin. Karena menjawab salam sudah cukup keras, tak perlulah diulang sampai 2 kali. Fatin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum IKANAS PD Provinsi Riau, orang tua kita, abang kita, Profesor Dr. Samsudin Nasution, yang juga saya hormati orang tua kita Bapak Tiok Nasution. Beliau hadir dengan semangat walaupun usia beliau ini sudah sangat luar biasa, tetapi selalu hadir dalam berbagai kegiatan. Juga saya hormati Adinda Sekretaris Jenderal AKBP Purnawirawan Bapak Nasution. Ini hadir juga penceramah kita. Ini beliau ini dosen saya nih di Universitas Nurul Yakin. Jadi beliau pengisi tetap untuk menambah ilmu saya. Jadi beliau salah satu pengisi tetap di Masjid Nurul Yakin. Saya banyak dapat ilmu dari beliau. Terima kasih Ustaz. Juga hadir ada Adinda Ketua IKANAS Pekanbaru, Dr. Bahtiar Nasution. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Pertama tentu dengan tiada henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT karena hingga siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam satu acara yang dikemas peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf tadi terlambat, memang saya sudah sampaikan ke Dinda Safar Nasution karena saya tadi pagi jam 4.30 melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah di Rumbai. Alhamdulillah mungkin lebih 1.000 tadi yang hadir. Karena saya lihat sampai keluar masjid itu ibu-ibu tuh sholat di luar, di halaman. Karena makanan yang disiapkan aja itu lebih dari 800-an itu habis semuanya masuk. Jadi artinya kalau saya tengok itu ramai sekali yang hadir tadi. Selanjutnya saya bertindak sebagai saksi nikah salah satu dari cucu saya. Jadi cucu dari abang saya yang paling tua, Abang Dayusman Nasution. Kebetulan tadi di acaranya dilaksanakan di area duta. Oleh karena itulah saya kemarin sampaikan kemungkinan saya akan terlambat sedikit hadir di sini karena memang saya harus menghadiri acara itu. Nanti juga masih ada acara siang sampai malam. Karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya harus hadiri terkait dengan pencalonan saya sebagai wali kota yang tadi sudah sampaikan. Itu saya sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering berselawat kita termasuk ke dalam orang-orang yang nanti akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mungkin perlu jelaskan sedikit kenapa kok sampai
saya malah majunya sebagai calon wali kota Pekanbaru. Padahal saya pernah menjadi wakil gubernur sekaligus gubernur, dan gubernur itu gubernur definitif, bukan PLT, bukan PJ. Artinya saya satu di antara 13 gubernur definitif yang pernah ada di Provinsi Riau. Dimulai dari Pak Amin Nasution, Harudin Nasution, kemudian Pak Arifin Ahmad, dari Pak Arifin Ahmad Pak Subrantas, dari Pak Subrantas masuk lagi Pak Imam Munandar, masuk lagi Pak Surito, masuk lagi setelah itu Pak Saleh Yazid, masuk Pak RZ, masuk lagi disusul sama Pak Atu Anas, disusul lagi sama Pak Andi Rahman, kemudian Pak Wan Tamrin Hashim, kemudian Pak Samsuar, digantilah Edi Nata Nasution. Jadi ada 13 yang definitif, yang lain itu PD, ada yang PLT. Bedanya apa? Kalau definitif dia gubernur dilantik oleh presiden karena memang statusnya sama dengan gubernur yang dipilih, walaupun dengan masa hanya kurang lebih 2 bulan. Tetapi ini suatu kebanggaan. Artinya dari 13 yang menjabat gubernur di Provinsi Riau ini 13 bermarga Nasution, 1 bermarga Hasibuan. Pak Saleh Yazid itu bermarga Hasibuan, cuma mungkin memang tidak pernah dipakai beliau. Tapi artinya dari 13 gubernur definitif, 3 bermarga Nasution, 1 bermarga Hasibuan. Ini suatu kebanggaan. Oleh karena itu saya perlu jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Awalnya saya memang juga mengikuti prosedur untuk maju sebagai salah satu calon gubernur Riau, melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya. Semua mekanisme prosedur saya ikuti. Tetapi sampai pada akhirnya di tanggal 29 yang lalu saya tidak berhasil mendapatkan partai yang untuk mengusung kami berangkat. Karena memang ketentuannya seperti itu. Kalau tidak bisa mencukupi jumlah partai yang mengusung, maka dia tidak bisa mengikuti. Saya melihat memang banyak dinamisasi yang terjadi berkembang di dalam perpolitikan kita, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan kalau kita lihat secara jujur, seorang Anies Rashid Baswedan saja yang tingkat popularitasnya mungkin kita semua tahu, kita semua paham, ternyata tidak mampu juga mendapatkan partai, terlepas apa faktor-faktor yang menyebabkan. Tetapi inilah yang terjadi. Bagi saya, ketika sampai pada titik yang ditentukan bahwa tidak mungkin lagi saya mendapatkan dukungan itu, saya menerjemahkannya ini adalah sebagai dikabulkannya doa saya kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena sepanjang saya dalam proses maju sebagai calon gubernur pada saat itu, setiap malam saya berdoa. Saya katakan, ya Allah, kalaulah jabatan gubernur Riau ini ke depan, aku yang menjabat, dan itu akan membawa kebaikan untuk diriku, keluargaku, terutama masyarakat Riauku, Engkau titipkan itu kepadaku. Tapi tolong bimbing aku, tuntun aku, arahkan aku, ridhoi aku, dan permudah untuk mendapatkannya. Namun, saya katakan, kalau seandainya itu tidak akan membawa kebaikan untuk diriku, keluargaku, apalagi masyarakat Riauku, bahkan mungkin akan menimbulkan kezaliman, demi Allah jangan pernah engkau titipkan itu kepadaku, karena aku tidak sanggup mempertanggungjawabkannya kelak di hadapanmu. Dan ini setiap malam saya ikrarkan, saya membuat MOU kepada Allah SWT. Artinya saya sangat meyakini kalau kita ingin mendapatkan seorang pemimpin yang bersih, pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik, tidak ada kata lain kecuali diawali dari cara mendapatkannya. Prosesnya juga harus bersih, jujur, dan baik. Saya 32 tahun berdinas di lingkungan TNI, dan ini menjadi prinsip bagi hidup saya. Saya memegang prinsip itu sampai hari ini. Disiplin adalah nafasku,
kesetiaan adalah kebanggaanku, kehormatan adalah segala-galanya. Jadi mendapatkan segala sesuatu itu harus berdasarkan kehormatan. Saya kira tidak ada Marga Nasution itu yang tidak menjaga kehormatan. Inilah menjadi salah satu pegangan saya. Setelah saya merenung malam ketika itu tidak lagi dapat, saya mencoba mengevaluasi. Karena saya yakin ketika kita menyimak apa yang dikatakan Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan. Kata niscaya ini kalau kita buka di dalam terjemahannya itu artinya pasti. Berarti tidak ada satu doa pun yang kembali itu tanpa membawakan sebuah keberhasilan. Hanya persoalannya seringkali manusia itu yang menerjemahkan terkabulnya doa itu yang dengan cara yang bervariasi. Karena setiap orang menyampaikan doa pasti dia menggunakan bahasa formulasi bahasa keinginan. Dia menginginkan A, menginginkan B. Tetapi ketika Allah mengabulkan, Allah itu menggunakan formulasi kebutuhan. Kebutuhan kau apa? Ini yang kadang-kala ketika antara keinginan yang kita sampaikan kepada Allah dan kebutuhan yang Allah berikan kepada kita, perbedaan inilah yang kita anggap, kita terjemahkan sebagai tidak dikabulkannya doa. Padahal itu adalah bentuk terkabulnya doa dalam variasi yang lain. Oleh karena itulah, setelah saya merenung, saya mengevaluasi diri, tahu-tahu besok heboh keluar keputusan MK nomor 60 yang memberi sebuah peluang bahwa untuk mengusung satu pasangan calon tidak lagi harus menunggu mendapatkan 20% jumlah kursi di legislatif, di parlemen, tetapi cukup dengan gabungan jumlah suara meskipun dia tidak ada di parlemen. Ketika digabungkan jumlah itu menjadi 7,5%, maka dia bisa mengusung salah satu calon. Jadi artinya ketika MK nomor 60 itu dikeluarkan, memungkinkan untuk saya maju. Tetapi saya lihat partai-partai yang lain, khususnya di tingkat provinsi, mereka sudah berada pada posisi tidak mungkin lagi bisa diganggu-gugat. Banyaklah orang yang datang kepada saya, apakah melalui WhatsApp, telepon, ataupun dia bertemu langsung. Dia bilangkan, Pak, sebaiknya Bapak maju di wali kota. Saya tidak pernah terpikir sedikit pun, tidak pernah terlintas sedikit pun di benak saya untuk maju sebagai salah satu bakal calon wali kota Pekanbaru. Karena memang tidak ada dalam agenda saya. Tetapi setelah itu keluar, melihat banyaknya masukan saran, saya menjadi berpikir. Saya katakan kepada mereka yang bertanya kepada saya, kalau gitu tunggulah, saya coba dalam 1-2 hari ini berpikir. Saya mencoba konsul ke berbagai kalangan, termasuk salah satunya ke KPU daerah. Saya tanyakan di KPU, apakah ada yang dilanggar ketika dia pernah menjabat sebagai seorang gubernur di provinsi, kemudian dia maju selanjutnya menjadi sebagai salah satu bakal calon wali kota. Dijawab sama mereka, yang tidak boleh itu Bapak, kalau seandainya dia sudah pernah menjabat gubernur 2 periode. Artinya 2 periode full dia menjadi gubernur, dia tidak boleh maju sebagai calon wali kota. Sementara saya 1 periode pun tidak dihitung. Tidak dihitung dalam arti itu karena jumlah saya menjabat itu hanya kurang lebih 2 bulan, walaupun saya gubernur definitif. Sehingga itu tidak dihitung sebagai salah satu periode jabatan. Karena keputusan itu akhirnya saya berpikir, saya yang dibesarkan di lingkungan TNI, medan pengabdian itu kita tidak pernah berbicara medan besar, medan kecil. Apapun yang diberikan oleh bangsa dan negara ini, itulah yang harusnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya mencoba melihat pada skala nasional. Ada beberapa mantan menteri, salah satunya mantan Menteri Kehutanan Pak Nur Mahmudi. Beliau pernah menjabat sebagai menteri, pada akhirnya dia maju menjadi wali kota di Depok, dan beliau duduk menjadi wali kota di Depok. Kemudian ada lagi mantan menteri juga di eranya, Pak Saifullah Yusuf.
yang akhirnya dia menjadi wakil gubernur di Jawa Timur 2 periode. Kemudian pada periode berikut dia ikut persaingan, tidak duduk sebagai gubernur, tetapi dia maju kembali menjadi wali kota. Artinya di level yang bawahnya lagi. Duduk kalau saya tidak salah menjadi wali kota Pasuruan. Begitu juga dengan Ibu Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur. Beliau juga mantan menteri di eranya. Artinya dengan 3 pengalaman ini, kemudian dari masukan-masukan yang ada, mereka berharap saya bisa ikut memperhatikan Kota Pekanbaru ini. Saya mencoba menerjemahkan apakah ini mungkin bentuk ijabah doa saya kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, sampailah pada akhirnya setelah saya membuat keputusan itu, kita pun membuat perkumpulan-perkumpulan. Yang saya ingin katakan di sini adalah untuk Kota Pekanbaru sendiri banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan kepada saya. Salah satu contoh, bukan keluhan disampaikan, tetapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ketika saya berangkat sholat subuh, suatu ketika saya melihat ada warung internet jam 4 itu masih buka. Secara transparan dan vulgar, anak-anak kita usia-usia remaja masih ada di sana jam 4. Coba kita bayangkan, anak-anak remaja kita jam 4 subuh, orang sudah berangkat melangkahkan kaki menuju ke masjid, dia masih asik bermain internet. Di mana letak kepedulian kita semua? Dan tidak jarang ketika hari Minggu, hari Ahad, hari Sabtu, subuh hari, orang-orang keluar dari hiburan malam dengan kondisi yang teler. Ini kondisi-kondisi yang terjadi hari ini. Kalau kita mau melihat itu secara jujur, banyak lagi yang dikeluhkan terkait adanya sampah yang tidak teratur di Kota Pekanbaru. Masalah banyaknya orang mengeluhkan parkir. Masalah orang mengeluhkan terlambatnya pemberian insentif RT RW. Banyaknya masalah-masalah yang dikeluhkan oleh imam-imam masjid. Dan semua itu sampai ke saya. Oleh karena itulah, dengan dasar pertimbangan, saya berpikir, saya mencoba membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang ada di kota ini. Sampai pada satu kesimpulan, saya menganggap sebenarnya semua itu bisa dilakukan kalau kita ingin serius. Karena pertanyaan saya ketika orang berbicara masalah sampah, saya balik bertanya, apakah sampah di Kota Pekanbaru ini terjadi sejak kota ini berdiri ratusan tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah ada solusi? Atau pernah dalam satu periode tertentu sampah itu bisa ditangani dengan sangat baik, bahkan mendapatkan penghargaan? Ternyata yang kedua, kalau itu persoalannya, artinya ada yang keliru di dalam pola penanganan. Kan itu yang terjadi. Saya coba pelajari. Dulu itu melibatkan perangkat-perangkat yang dibawa, mulai camat, lurah, RW, RT. Sedangkan hari ini dilepaskan kepada pihak ketiga, seakan-akan mekanisme itu berjalan saja begitu. Di tengah kesulitan itu terjadilah kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Berarti tanda tanya besarnya ada apa? Soal. Saya lihat juga yang lain, masalah yang lain. Saya tanya sama mereka yang sekarang sedang duduk. Kenapa saya berani nanya? Karena saya mantan gubernur. Saya tanya sama mereka, ini kenapa kok bisa terlambat begini? Pemberian insentif mereka begini. Apakah memang tidak ada duitnya? Ada Pak. Terus kenapa bisa terjadi gini? Tidak konsisten saja. Ini bahasa mereka loh. Tidak konsisten. Sudah direncanakan, di tengah perjalanan, sebelum sempat digunakan, dipakai dulu untuk yang lain. Begitu dalam perjalanannya nggak bisa dipakai lagi pada saat mau dibutuhkan. Ya kalau begitu yang terjadi, ya seperti itu saya bilang. Jadi artinya banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Saya ingin katakan juga kepada Bapak
Kalau tadi kita katakan bahwa salah satu di dalam visi misi yang saya coba bangun untuk membangun Kota Pekanbaru ini, terwujudnya Kota Pekanbaru yang agamis, unggul dan bermartabat. Kenapa agamis ini? Saya ingin katakan di forum ini, penduduk Riau ini kurang lebih 6,7 juta jiwa. Dari 6,7 juta jiwa itu 87,11% itu adalah Muslim. Saya membayangkan kalaulah potensi zakat kita ini bisa dilakukan dengan baik, ditangani dengan baik, seharusnya tingkat kesejahteraan umat Muslim itu tidak seperti hari ini.